Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Ngaji Fuadi. Untuk Sobat Fuadi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video yang kami bagikan. Baik, Sobat Fuadi, untuk memahami nahwu, kita tentu akan memulainya dari yang paling dasar. Dan kita sudah persiapkan terkait nahwu tingkat dasar dengan menggunakan metode Fuadi. Tapi ini bukan video baru sebenarnya. Kami sudah mengupload video ini di channel kami sebelumnya, yaitu Masjid An-Nur Gombong. Oleh karena itu, kami akan re-upload ulang itu di sini dan kita akan belajar terkait dengan metode Fuadi menjelaskan tentang nahwu dasar. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. Sahabat nahwu rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Masjid An-Nur. Kita akan kembali ngaji tentang nahwu. Dan kali ini saya akan menjelaskan satu metode yang sudah beberapa kali kita bahas, namun insya Allah ini akan lebih berurutan dan lebih terkonsep lagi, terkhusus bagi Anda yang belum merasa bisa memahami nahwu tingkat dasar. Kalau yang sudah paham, ya silahkan untuk melanjutkan. Ini secara khusus kepada Anda yang ingin lebih paham lagi nahwu tingkat dasar. Metode yang kami buat, ini kami sebut dengan metode Fuadi. Ya, metode Fuadi. Sebenarnya ini bukan metode baru. Ini sudah digunakan berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus-ratus tahun di Nusantara. Namun di Nusantara digunakan masih dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Diajarkan hampir di semua pesantren. Namun karena menggunakan bahasa daerah, maka terkesan terkadang sulit untuk dipahami. Maka kami upayakan untuk kemudian menggunakan metode tersebut, tapi kami buat lebih mudah, yaitu dengan dibahasa Indonesiakan. Kami sebut ini dengan nahwu dasar metode Fuadi. Kita akan langsung masuk kepada jilid 1. Sahabat nahwu rahimakumullah. Pada materi pertama kita akan berbicara tentang kalimat dan macamnya. Kalimat dan macamnya ini nanti ada berapa dan sebagainya. Kita buat metode ini untuk bisa dinazamkan sehingga mudah untuk diajarkan kepada anak-anak, untuk mungkin yang kelas MTS, sehingga bisa dinyanyikan untuk memudahkan mereka menghafalkan. Misalkan kita langsung masuk kepada kalimat dan macamnya di materi 1. Bisa dilakukan. Kalimat itu kata 3 macamnya, isim, fi'il, huruf itulah namanya. Isim untuk yang seperti kata benda, al-tanwin huruf jar itulah tandanya. Fi'il tu kata kerja mengandung waktu madhi mudhari amr. Kau harus tahu huruf untuk yang seperti kata bantu. Ingat-ingat hukumnya mabni selalu. Isim dan fi'il mungkin mu'rab dan mabni. Mu'rab berubah, mabni tetap dan pasti. Isim dan fi'il mungkin mu'rab dan mabni. Mu'rab berubah, mabni tetap dan pasti. Nah, kurang lebih lagunya seperti itu. Karena saya bukan ahli lagu, jadi mungkin kurang nyaman didengarkan. Tapi ini nazam kami buat insya Allah lebih memudahkan bagi para santri untuk kemudian memahami. Yang pertama, kalimat itu adalah kata. Jadi kalimat itu dalam bahasa Indonesia sama dengan kata. Ini harus penting karena terkadang orang ngaji ini ada perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia. Kalau kita menyebut kalimat itu sudah rangkaian. Ya, dalam hal ini dalam bahasa Arab kalimat yang dimaksud adalah
kata. Ini kita singkat, kalimat itu kata. Kemudian ada 3 macamnya. Apa itu? Isim, fi'il, dan huruf. Dari sini nanti kita memahami, oh kalimat itu kata, ada 3 macamnya, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim itu untuk yang seperti kata benda. Jadi isim ini dalam bahasa Indonesia menyerupai dengan kata benda. Cirinya apa? Kita buat ciri yang paling mudah kita kenali untuk seorang pemula, yaitu ada 3. Isim, fi'il, al, tanwin, dan huruf jar. Jadi cirinya 3 yang paling mudah dikenali dari kalimat isim: al, tanwin, dan huruf jar. Itu tanda untuk kalimat isim. Kemudian fi'il, apa itu fi'il? Mudah saja, nggak usah pakai definisi panjang, kita mudahkan saja untuk pemula. Fi'il itu kata kerja, sehingga yang maknanya kepada arti kerja, tindakan, suatu peristiwa, berarti dia fi'il. Kalau maknanya kembali kepada benda, entah itu hidup ataupun mati, kepada satu pihak atau sesuatu, berarti dia isim, maksudnya kata benda. Lah, ciri dari fi'il apa? Ciri dari fi'il kita ambil ciri paling mudah, tapi secara makna. Apa itu? Mengandung unsur waktu. Karena suatu fi'il, tindakan, itu pasti membutuhkan waktu. Misalkan kita katakan makan. Makan ini mengandung unsur waktu, sudah makan, ya, sedang makan, atau akan makan. Ini namanya berarti maknanya mengandung unsur waktu. Lah, jika satu kalimat itu kok mengandung unsur waktu di dalam artinya, maknanya berarti dia kalimat fi'il. Nah, madhi, mudhari, amr kau harus tahu. Ada 3 macam nanti dalam kalimat fi'il, yaitu fi'il madhi yang maknanya lampau, sudah. Ada fi'il mudhari maknanya sedang atau akan, dan ada fi'il amr yang maknanya adalah perintah. Nah, ini sudah kami siapkan. Jadi skema bahwa jenis kalimat ada 3, isim, ya, fi'il, kemudian huruf. Ya, ini ada 3 macam kalimat. Kemudian kalimat yang ada 3 macam ini tadi, masing-masing tandanya ini kami buatkan skemanya. Masing-masing ada al, ada tanwin, ada huruf jar. Terus kemudian masing-masing al, tanwin, dan huruf jar ini adalah tanda bagi kalimat isim. Huruf jar itu apa saja? Untuk pemula, huruf jar cukup kita kenalkan huruf jar langsung apa, tidak perlu kita bahas lebih dalam. Apa itu huruf jar? Yang pertama ini sudah ada, min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li, atau la. Kita buat sesederhana mungkin. Yang pertama min, maknanya dari. Sehingga kalau ada kalimat min, berarti setelahnya pasti huruf jar. Contoh, minal masjidi. Min, masjid. Ada min, masjid, berarti masjid ini adalah kalimat isim. Ila, sama, ila adalah huruf jar, maknanya ke. An maknanya dari, ala maknanya di atau di atas, fi maknanya di atau di dalam, bi maknanya dengan atau terhadap atau sebab, bisa macam-macam maknanya, ka maknanya seperti, li atau la yang maknanya bagi, pemilik, kepada, atau terkadang maknanya karena, ya. Itu semua ini disebut dengan huruf jar. Ketika ada huruf jar, pasti depannya kalimat isim. Ketika ada tanwin, pasti setelahnya, ketika kalimat kok berakhiran tanwin, pasti kalimat itu kalimat isim. Ketika ada al depannya, pasti itu juga kalimat isim. Nah, fi'il seperti tadi sudah kita jelaskan, fi'il adalah kata kerja. Cirinya dapat dimasuki unsur waktu, sudah, sedang, atau akan. Nah, fi'il nanti ada 3, fi'il madhi untuk yang maknanya sudah, fi'il mudhari untuk yang maknanya sedang atau akan, dan fi'il amr yang maknanya perintah. Dan terakhir ada kalimat huruf atau harfun. Huruf ini adalah seperti kata bantu, ya, kata bantu, ya, contohnya seperti huruf jar tadi, dia hanya kata yang dipakai untuk membantu melengkapi satu susunan kalimat. Sahabat nahwu rahimakumullah, setelah kita mengenali tentang isim, ada baiknya terus analisa terlebih dahulu. Nah, ini praktek analisa. Misalkan Zaidun tajirun. Zaidun maknanya Zaid, tajirun seorang pedagang. Di sini bisa kita lihat kalimat Zaidun maknanya Zaid, ya. Dia
ada tanwin di belakangnya, ya. Terus kemudian maknanya dia nama, ya, berarti dia menunjuk kepada kata benda, berarti dia adalah kalimat isim. Nah, ini contoh analisanya seperti itu. Tajirun maknanya seorang pedagang, berarti kita lihat di akhirnya di sini ada tanwin, ya. Karena ada tanwin berarti dia adalah kalimat isim. Itu contoh analisa kalimat. Nah, berikutnya kita kenali juga terkait hukum kalimat. Satu kalimat di dalam bahasa Arab berbeda sekali dengan kalimat atau kata di dalam bahasa Indonesia. Misalkan dalam bahasa Indonesia kita mengucap satu kata, kata itu ya tidak akan berubah, ya seperti itu. Misalkan rumah, ya bunyinya akan tetap rumah. Saya memiliki rumah, rumah itu bagus, ya. Saya membangun rumah, apapun ditaruh dimanapun kata rumah, dia tidak berubah menjadi rumah, tetap rumah. Tapi kalau dalam bahasa Arab nanti ada satu kalimat itu yang berubah-ubah akhirnya, ada satu kalimat atau kata yang tidak berubah akhirnya, yang akhirnya tetap, itu disebut mabni. Contoh misalkan ana di mana-mana tetap ana, tidak bisa berubah jadi anu misalkan, ya. Terus kemudian hadza tetap hadza, tidak berubah menjadi hadzu misalkan. Nah, ada kalimat yang berubah-ubah, misalkan contoh lafadz Allah. Allah itu nanti terkadang Allahu, terkadang Allaha, terkadang Allahi. Contoh, misalkan kita mengucap ketika akan membaca Al-Quran, Shadaqallahu, ini berarti dibaca Allahu. Ketika kita beristighfar, Astaghfirullah, berubah jadi ha. Ketika kita mengucap hamdalah, alhamdulillahi, ini berarti bisa hu, bisa ha, bisa hi. Lah yang seperti itu disebut mu'rab atau berubah-ubah. Sehingga di sini hukum kalimat itu ada dua, ada namanya mu'rab, ada namanya mabni. Mu'rab itu artinya berubah-ubah akhirnya. Kita contohkan di sini, qala Muhammadun, dibaca dun akhirnya. Sedangkan pada contoh nasartu Muhammadan, Muhammadan dibaca fathah, Muhammadan. Sementara pada contoh zahabtu bi Muhammadin, Muhammadin dibaca kasrah. Berarti ada Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ini disebut dengan kalimat yang hukumnya mu'rab atau berubah-ubah akhirnya. Nah, yang kedua ada namanya kalimat yang dia mabni, ya. Berarti apa? Tetap tidak berubah akhirnya. Contoh, qala hadza, nasartu hadza, dhahabtu bihadza. Jadi hadza ya tetap hadza. Nah, ini namanya berarti dia mabni atau tetap tidak berubah akhirnya. Sahabat nahwu rahimakumullah. Nah, berikutnya kita tadi ingat ada satu materi di atas bahwa kalimat itu ada 3 macam. Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Ya. Isim, fi'il, huruf. Berarti ya, sekarang yang kita harus ingat, kalimat isim hukumnya apa? Kalimat fi'il hukumnya apa? Kalimat huruf hukumnya apa? Maka dari sini kita bagi, yang bisa mu'rab itu adalah isim atau fi'il. Mengapa? Karena untuk huruf selalu hukumnya mabni. Sehingga perhatikan, yang mabni ini bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Tapi kalau yang mu'rab itu hanya isim dan fi'il. Atau kalau kita balik, huruf selamanya mabni. Tapi kalau isim dan fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ini adalah ringkasan dari materi 1 di metode Fuadi. Nah, praktek analisanya seperti ini. Tadi sudah kita analisa Zaidun tajirun, sudah sampai ini kalimat isim. Lalu kita masukkan hukumnya isim apa? Mungkin mu'rab, mungkin mabni. Tajirun ini juga kalimat isim karena ada tanwinnya. Hukumnya apa? Bisa mu'rab, bisa mabni. Lalu pada contoh al-masjidu kabirun, al-masjidu ya,
bahwa masjid itu kabirun besar, al masjidu ini ada alnya, berarti dia kalimat isim. Isim bisa mu'rab bisa mabni. Kita begitu dulu, belum kita tentukan ini mu'rab atau mabni, tapi cukup kita katakan bisa mu'rab bisa mabni. Kabirun juga begitu, dia kalimat isim karena ada tanwinnya, hukumnya bisa mu'rab bisa mabni. Kita belum tentukan terlebih dahulu hukumnya apa. Qala Muhammadun, qala telah berkata, yang berkata Muhammadun Muhammad. Qala telah berkata, ingat ada unsur waktunya, berarti dia kalimat fi'il. Fi'il itu bisa mu'rab bisa mabni. Muhammadun ya ada tanwinnya, berarti kalimat isim. Isim bisa mu'rab bisa mabni. Begitu terus. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha sungguh telah beruntung siapa? Al mu'minuna orang-orang yang beriman. Qad maknanya cuma sungguh, berarti dia hanya kata bantu. Kata bantu itu berarti kalimat huruf. Kalimat huruf hukumnya selamanya mabni, tidak ada kemungkinan lain. Sehingga sahabat nahwu rahimakumullah, pada contoh-contoh berikut ini kita cukup menganalisa ini kalimat apa, hukumnya apa. Untuk huruf hukumnya selalu mabni, untuk isim dan fi'il mungkin mu'rab, mungkin mabni. Maka pada materi satu ini harus benar-benar kita pahami apakah satu kalimat itu isim ataukah fi'il ataukah huruf. Ya, kalau kita sudah paham seperti itu, nanti kita baru masuk ke materi yang kedua. Demikian materi satu untuk pengenalan paling awal untuk yang ingin belajar ilmu nahwu. Demikian, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.